Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Bamong dari kelas PJKR 05 NIM 2001501110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perencanaan promosi kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan umum dan tujuan khusus pada materi perencanaan promosi kesehatan. Adapun tujuan umumnya itu yakni setelah mengikuti proses belajar, peserta didik memahami pentingnya perencanaan promosi kesehatan dan mampu membuat perencanaan promosi kesehatan yang baik dan benar. Adapun tujuan khusus pada materi ini yakni setelah menyelesaikan kegiatan belajar, peserta didik mampu satu menjelaskan pengertian perencanaan promosi kesehatan. Kedua menjelaskan tujuan perencanaan promosi kesehatan. Ketiga menjelaskan teknik menyusun perencanaan promosi kesehatan. Keempat, menyebutkan 5 keuntungan perencanaan promosi kesehatan. Dan yang kelima itu membuat perencanaan promosi kesehatan yang baik dan benar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian promosi kesehatan. Promosi kesehatan biasa disingkat Promkes, merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitas proses belajar, dan perubahan perilaku secara sukarela. Promosi kesehatan bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Pada perencanaan promosi kesehatan merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu perencanaan atau menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi yaitu pelaksanaan rencana dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Evaluasi yang diperlukan untuk pemantauan promosi kesehatan atau sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan promosi kesehatan selanjutnya. Baik, adapun langkah-langkah perencanaan dalam promosi kesehatan yaitu menentukan kebutuhan Promkes, diagnosis masalah, dan menetapkan diagnosis masalah. B. Mengembangkan komponen promosi kesehatan, menentukan tujuan, menentukan sarana, menentukan isi, menentukan metode, media, evaluasi, dan pelaksanaan. Dalam program promosi kesehatan juga dikenal dengan diagnosis masalah. Menurut Grant pada tahun 1980 dalam Nautwatmojo 2010, diagnosis masalah dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan yang meliputi PRIDES. Langkah-langkah PRIDES pada fase pertama itu diagnosis sosial.
social need assessment. Fase ini merupakan proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi. Pada fase kedua, diagnosis epidemiologi adalah identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Identifikasi kelompok yang rawan terkena masalah kesehatan dengan mempertimbangkan umur, jenis kelamin, lokasi atau tempat tinggal dan sebagainya. Pada fase ketiga, diagnosis perilaku dan lingkungan merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Fase keempat itu diagnosis promosi kesehatan dan organisasional adalah kegiatan untuk mengidentifikasi faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang baik. Diagnosis administrasi dan kebijakan adalah kegiatan untuk analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang dapat memfasilitasi atau menghambat pembangunan promosi kesehatan. Kebijakan dalam hal ini adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sementara peraturan merupakan penguatan hukum serta perundang-undangan organisasional, artinya kegiatan memimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Menentukan tujuan promosi. Ada 3 tujuan promosi kesehatan, yaitu peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat yang mendukung status kesehatan, peningkatan status kesehatan masyarakat. Pada tujuan promosi yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut: A. Spesifik, B. Measurable, C. Appropriate, D. Reasonable, E. Time-bound, F. Dinyatakan dalam bentuk performance, bukan effort. Pada tujuan promosi yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu A. Spesifik atau operasional, artinya berupa perilaku khusus yang mencerminkan perilaku baru yang diharapkan. Yang kedua itu measurable, artinya dapat diukuri, terukur, karena pada setiap akhir program atau akhir kegiatan akan ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian yang telah dicapai atau yang telah ditetapkan. C. Appropriate, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan permasalahan yang ada. D. Reasonable berarti didasari alasan yang logis, subjektivitas atau
pertimbangan yang tidak wajar. Time bound, artinya ada batas waktu pencapaian. Terakhir, F dinyatakan dalam bentuk performance bukan effort. Menurut Green, ada 3 tingkatan tujuan promosi kesehatan, yaitu tujuan program objektif, tujuan promosi edukasional objektif, tujuan perilaku behavioral objektif ditinjau dari kerangka proses. Tujuan program merupakan refleksi dari fase sosial dan epidemiologi. Tujuan ini harus mencakup what, will, do, how, much, of what, by when, sehingga sering disebut tujuan jangka panjang. Contoh kasus baru HIV menurun 50% setelah promosi kesehatan. Setelah menentukan tujuan promosi kesehatan, langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Kemudian menentukan isi promosi kesehatan yang dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami, bila perlu menggunakan gambar dan bahasa daerah setempat. Selanjutnya, metode sesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, untuk aspek pengetahuan dengan penyuluhan untilik dengan penyuluhan untilik aspek sikap dengan contoh konkret yang mengunggah emosi seperti foto, slide, film, dan sebagainya. Untuk aspek keterampilan dengan kepelatihan mengenal satuan acara pembelajaran penyuluhan atau biasa disingkat SAP, dan rencana program pengajaran atau biasa disingkat RPP. Baik SAP maupun RPP merupakan persiapan kegiatan pendidikan yang harus dibuat dan disiapkan oleh siapapun yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pendidikan kesehatan. Dalam kegiatan pendidikan kesehatan ini diarahkan menggunakan SAP, mengingat pelaksanaan pendidikan kesehatan bersifat insidental dan topik atau pokok bahasanya itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat dilakukan identifikasi masalah. Satuan acara pembelajaran atau penyuluhan dan rencana program pengajaran adalah persiapan yang lebih spesifik untuk membahas topik-topik tertentu. Dengan kata lain, SAP dan RPP disusun sebagai pedoman bagi pendidik mengenal materi yang satuan waktunya adalah pertemuan. Oleh karena itu, SAP dan RPP dibuat sangat spesifik untuk pertemuan-pertemuan tertentu. Baik, mungkin sampai disitulah penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.